Jadi ataukah mereka kekuasaan meskipun mereka tidak memberikan kebajikan pada manusia. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Mereka kemudian bisa berani menantang Allah, berani durhaka kepada Allah, ya. Itu apa sih yang mereka banggakan? Apa yang menjadi alasan atau modal mereka untuk menantang Allah? Kekuasaan, kekuatan, atau apa? Gitu ya. Nah, ini menjadi satu reminder juga. Kalau dulu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, Nasrani, apa sih yang kamu banggakan gitu ya? Nah, kalau apa yang dibanggakan itu kemudian tidak terjawab dengan lemahnya fisik manusia, juga sering sakit, juga akan mati. Tidak terjawab juga dengan kerajaan besar sekalipun, ya ujung-ujungnya runtuh juga. Persia, Babilonia, Mesopotamia, Romawi, semuanya runtuh. Nggak peduli apapun, ada masanya. Lah terus kok kamu nggak mau taat sama Allah, itu apa alasan? Amlahum nasibum minal. Kalau kemarin kan sebagian mereka nasibum minal kitab ya. Mungkin mereka sombong nggak mau beriman tuh karena merasa sudah suci. Kan kemarin gitu ya. Yasabuna yuzakuna itu ya. Mereka merasa bahwa mereka sudah suci karena mereka memegang kitab Taurat, sehingga mereka ya utu nasi paminal kitab itu, lalu mereka merasa bahwa mereka tidak pantas mengikuti Muhammad, kan gitu. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, oke, kalau nggak gitu apa kamu itu merasa karena kamu sudah mempunyai kekuasaan gitulah. Padahal selama ini kekuasaan kalaupun kamu diberi, kalaupun kamu memiliki, itu yang nggak memberi kebajikan apa-apa kepada manusia. Nggak ada, mana gitu. Yang ada kamu juga cuma memberi kerusakan. Nah, kalimat kerusakan biasanya yang disematkan Allah kepada kerajaan-kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan yang tidak mengakui kerasulan para nabi atau kenabian para rasul, gitu ya, itu seringkali ini apa tidak terjawab. Jadi kenapa? Karena mereka kemudian hanya menyandarkan pada ya pokoknya aku kuoso. Gitu. Pertanyaan Allah itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh mereka. Nah, kalau memang orang-orang itu saja tidak bisa menjawab karena toh justru kemudian kekuasaan yang mereka dapatkan itu ternyata malah membuat ini kerusakan. Nah, terminologi kerusakan ini beda. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah itu kerajaan-kerajaan itu memakmurkan rakyatnya loh. Kayak kerajaan Babilonia, kerajaan yang ribuan tahun sebelum ya Mesopotamia kalau nggak salah, Mesopotamia itu kerajaan makmur sekali itu. Terkenal gemah ripah loh Jinawe, rakyatnya makmur, bangunan besar-besar, sistem-sistem irigasi, sistem pertanian, sistem perdagangannya luar biasa maju lah pokoknya. Kalau secara duniawi begitu itu. Tapi kenapa Allah masih menyematkan kata membuat kerusakan?
Karena kerusakan itu nggak hanya diukur dari lahir, kerusakan nggak hanya diukur dari apa sandang pangan papan, kerusakan itu juga diukur dari akidah mereka. Semakmur apapun satu negeri itu kan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi baldatun sebuah negeri itu thayyibah. Thayyibah itu ya thayyib dalam hal rizkinya, thayyib dalam hal teknologinya, dalam hal sistem pemerintahannya. Tapi yang tidak kalah adalah warabun ghafur. Negeri yang dianugerahi dengan penuh apa? Ampunan. Nah, ini yang seringkali tidak terdeteksi dalam garis besar haluan negara, tidak terdeteksi dalam program Repelita itu, rencana pembangunan 5 tahun atau rencana pembangunan jangka panjang RPJMD, gitu kan? Maka sebuah negeri itu masih dicap rusak kalau hanya mengandalkan kemakmuran di bidang fisik, material. Karena hanya akan melahirkan manusia-manusia cerdas yang seperti robot. Tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya, ya tidak ada. Sehingga meskipun misalnya, maaf sekarang negeri Cina maju banget gitu. Tapi kan tidak pakai nirnorma. Jadi tidak pakai misalnya, kalau memang negeri itu benar-benar makmur secara fisik dan mental, jasmani dan ruhaninya, gitu ya. Maka perkembangan teknologi pun harus disetir oleh norma, misalnya untuk mempelajari genetika. Jangan manusia dijadikan percobaan. Kemudian misalnya ingin mengkloning manusia, ada etika di sana, meskipun itu penting tetapi nggak usah. Karena itu akan sangat rentan disalahgunakan. Jangankan orang muslim ya. Orang-orang para ilmuwan aja terbelah itu pendapat mereka. Apakah boleh mengkloning manusia atau tidak. Nah dalam negara itu juga begitu. Al-mulki yang dalam ayat ini. Seringkali kemudian kekuasaan membuat orang mabuk. Mabuk lalu melanggar etika, melanggar norma dan lain sebagainya. Padahal yang diinginkan Allah itu tidak. Kerajaan-kerajaan zaman dulu itu bisa jadi makmur. Sangat terkenal loh kerajaan Fir'aun itu bagaimana teknologi dan kemakmurannya itu. Terkenal sekali. Tapi tetap Allah menganggap rusak sehingga mengutus Nabi Musa untuk mengingatkan mereka. Apa yang perlu diingatkan? Ya kezaliman. Apa yang perlu diingatkan? Ya kesalahan di dalam ideologi itikadiyahnya. Kalau di zaman Fir'aun menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau di zaman Namrud menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Terang-terangan gitu loh. Aku ini Tuhan. Nah di zaman sekarang juga banyak yang tidak langsung mengaku Tuhan, tapi aku boleh melakukan apapun sakarepku dhewe. Padha wae sama dengan mengaku Tuhan. Nah yang kayak gini yang dianggap Allah sebagai yufsiduna fil ardh. Jadi meskipun mereka punya kekuasaan dalam ayat 53 surat An-Nisa ini dianggap fa'idzal la yu'tunan nasa naqira. Maka meskipun mereka punya sebagian kekuasaan nasibum minal mulk, tapi mereka tidak memberikan kebajikan apapun kepada manusia. Padahal kalau lahirnya itu mereka memberikan loh. Kayak misalnya gini. Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Kita kan ketika kecil tuh tertanam itu dalam pikiran kita. Abu Jahal jahat nggak? Dalam pikiran kita ketika kecil. Jahat. Abu Lahab? Jahat. Padahal Abu Jahal maupun Abu Lahab itu terkenal dermawan loh kepada para peziarah yang haji ke Ka'bah itu. Terkenal. Yang ngasih akomodasi, konsumsi. Oh iya. Loh, tetapi kan kamu sedang melestarikan budaya kemusyrikan. Sehingga kedermawananmu itu habitat a'maluhum. Dan di mata Allah justru tidak dermawan, tetapi Anda sedang
mendukung, mengembangkan, melestarikan, menguatkan syirik kepada Allah. Loh gitu loh, sudut pandangnya itu. Makanya ketika kemarin yang sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 13 itu kan jelas itu. Ketika disuruh beriman, aminu kama amanan nas, mereka yang tidak mau. Anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka dibilang beriman, enggak, masa kami beriman kayak orang-orang bodoh yang beriman sama kamu itu. Ketika mereka diberi la tufsidu fil ard, mereka bilang innama nahnu muslihun. Buat kerusakan di muka bumi. Apa jawab mereka? Loh, kami ini buat kebaikan. Oh ya, apa sih, Mat? Gitu. Begitu. Kamu itu ngelihat kami apa? Kami ini ngasih orang musafir makan, ngasih tempat tidur. Baik kami ini. Padahal ngasih makan, ngasih tempat tidur itu dalam prosesi untuk menyekutukan Allah. Itu kan sudut pandang kita. Tapi dalam pandangan mereka kan enggak, saya ini menguatkan agama kita, melestarikan kekuatan agama kita, gitu. Sehingga sudut pandang ini yang menurut saya, sampean dan saya, ayo menjadikan itu sebagai refleksi. Am yasudunan nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Atau apa yang membuat mereka tidak mau beriman? Apakah karena yasuduna? Apakah karena iri dengki mereka? Kayaknya ini yang benar deh. Jadi saya masih ingat ada satu peristiwa waktu saya bersama tim buka cabang di satu daerah gitu ya. Buka cabang SMA di satu daerah, itu dapat wakaf dari seseorang. Lalu pada saat kita buka itu, kemudian ya biasa muncul reaksi lah. Padahal kita ya sudah sowan ke RT, ke RW, kita juga sudah sowan ke kepala desa, Pulau Nuwun untuk masuk ke satu wilayah itu. Nah, tiba pada saat pembangunan masjid, musola lah, nggak masjid, nggak besar. Cuma ukuran berapa itu? 10 kali 10, 10 kali 12 kalau nggak salah. Mepet itu. Kita mulai bangun, itu pun dari kayu. Mulai bangun, dan pada saat bangun itu ya kita ngajak warga. Kita pada saat bangun juga ditunggui Pak RT-nya. Sudah, artinya tapi ya ketika mulai berdiri, udah isu. Padahal kita belum ngapa-ngapain itu. Belum ada kegiatan apapun. Isunya nggak karuan. Yang kita sesat lah, yang kita apa teroris lah, macam-macam, sampai yang radikal lah, yang wahabi lah, sampai akhirnya memuncak itu kita mau dibakar itu musola kita. Nah, pada saat mau dibakar itu akhirnya didamaikan, maksudnya dipanggil kita ke kecamatan, di kantor polsek itu masih. Nah, pada saat itu kemudian didamaikan di sana. Tapi nggak perdamaian, maksudnya dikasih kesempatan itu. Tokoh-tokoh masyarakat situ ngomong, wih dicaci maki, ditunjuk-tunjuk jari ke muka saya itu. Saya waktu itu datang sama Gus Naim. Ditunjuk-tunjuk muka saya sama mereka itu yang ini, padahal kita belum ngapa-ngapain itu. Iya, belum ada kegiatan apa-apa. Was ditunjuk di. Was, segala macam kalimat itu muncul. Begitu kemudian oleh Pak Camat saya dikasih giliran ngomong, silakan sekarang Gus Glory yang beri tanggapan. Saya bilang, saya tidak punya tanggapan apapun, terima kasih atas semua kalimat dan ininya. Loh, monggo Gus, enggak, saya tidak mau tanggapan. Jadi setelah itu kemudian besoknya lagi gitu, kita ya nggak ngapa-ngapain. Ternyata makin ramai, akhirnya kita sebulan kemudian malah dipanggil tuh kepala desa. Juga gitu di sidang. Akhirnya di ruang kecil gitu saya sama waktu itu sama Pak Kades sama Pak Camat ngobrol. Bos, saya sudah hafal gini nih. Tenang aja. Monggo lanjut aja. Gini nih karena apa sih? Ya ibaratnya
Di situ sudah ada toko jual kelontong itu. Lalu kemudian beberapa puluh meter ada toko lagi. Ya pemilik toko ini kira-kira gimana? Ya marah lah. Itu kan gitu aja. Lah di apa? Situ kan udah ada musola, meskipun jauh dan tidak pernah ditempati orang. Oh, memang wilayah yang saya garap itu memang wilayah Abangan gitu ya. Yang semula memang tidak ada orang, hampir tidak ada orang sholat. Tapi kan tokoh itu merasa, waduh ini nanti mengurangi jualan saya nih, nggak ada yang nanti berkurang ini pembeli saya, gitu loh, guys, kayak kelontong gitu aja. Terus saya ketawa itu. Jadi kembali ke ayat ini, ketika Nabi Muhammad SAW membuka toko kelontong bernama Islam, gitu kan, gampangan nih. Sementara di situ sudah ada toko kelontong Yahudi, toko kelontong Nasrani, toko kelontong Majusi, toko kelontongnya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya mereka itu yahsuduna kata Al-Quran ini. Apakah mereka itu iri tak? Gitu. Iri kalau ceruk konsumen mereka akan terkurangi oleh ketertarikan masyarakat kepada apa yang ditawarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya. Maka am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Fadilah karunia-Nya Allah kepada Nabi Muhammad berupa Islam itu menarik, indah. Nah, seringkali juga dengan karunia Allah membuka hati manusia. Oh iya, iya, berarti selama ini saya dalam kegelapan, kedzaliman, kejahiliaan, kesesatan. Islam membawa cahaya terang, wis tak pindah aja. Walah. Jadi ya makin marah, apalagi kalau awal-awal kan hanya beberapa orang ya, as-sabiqunal awwalun itu. Hanya beberapa orang, 7 orang apa 8. Santai mereka masih toh begitu intimidasinya luar biasa. Karena materi yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW itu kan sangat bertentangan dengan ideologi maupun tradisi mereka. Nah, begitu sudah mulai makin besar, makin banyak, nah ini yang merepotkan. Apalagi ketika Umar bin Khattab ikut, waduh, pukulan besar gitu. Ketika Hamzah ikut, waduh, gitu. Jadi kedengkian mereka itu makin membuncah, makin apa? Ini makin apa ya? Makin menjadi makin nggak karu-karuan. Mereka juga khawatir, apalagi banyak orang yang sebenarnya kemudian terbuka matanya tapi diam, belum berani ikut karena takut. Sehingga terbukti ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah di tahun ke-10 kenabian itu, hijrah, begitu hijrah, mulai dikit demi dikit banyak yang ikut. Makanya begitu Nabi Muhammad hijrah itu, setelah itu gerbang kota Mekah itu diperketat tuh. Karena banyak orang yang nyelinap malam-malam untuk mengikuti Nabi Muhammad. Oh, repot mereka. Jadi khawatir konsumennya habis ini nanti. Karena memang yang ditawarkan ketauhidan. Nah, Allah itu satu, bukan kok banyak patung kayak kamu itu. Misalnya ditawarkan gitu. Kan masuk akal buat orang-orang Mekah saat itu. Gitu. Maka faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kalau mereka misalnya iri kepada Nabi Muhammad karena kenabian, loh, sebelumnya juga sudah kami berikan kenabian kepada keluarga Nabi Ibrahim, kami berikan juga kitab Taurat, kami berikan juga kerajaan-kerajaan. Misalnya kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu beri kerajaan besar kepada Yusuf, Nabi Yusuf, ya, Mesir yang begitu besar, sudah kita kasih. Gitu loh. Bagiannya masing-masing di masanya masing-masing. Toh demikian faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Makanya kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diberikan fadilah berupa Islam, sebagian dari Bani Israel dan kaum Mekah atau Nasrani, ada yang beriman, tapi ada juga yang sadda anhu, berpaling dari Nabi Muhammad SAW, tidak mau. Tapi kata Allah, wa kafa bi jahannama sa'ira, kalau gitu cukuplah bagi mereka yang tidak beriman itu jahanam yang menyala-nyala. Jadi kalau kita lihat di sini,
petanya itu jelas dulur, bahwa dakwah itu memang will akan menghadapi ya, akan menghadapi tantangan yang hampir sama, berulang saja itu. Tantangan yang dihadapi Nabi Musa, tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim, tantangan yang dihadapi Nabi Isa, sampai tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad SAW, tantangannya jenisnya sama, bentuknya sama. Dari para tokoh yang pertama itu, tokoh masyarakat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Setiap kali kami utus para nabi, maka kami juga bangkitkan di situ itu para pembesar-pembesar negeri yang kemudian menjadi motor penggerak untuk menolak. Gitu. Nah, disitulah kemudian kalau kita berdakwah lalu menghadapi tantangan ini itu, ya kita ya Allah ternyata benar. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata benar yang dihadapi para nabi begitu dulu sampai Nabi Muhammad, sampai penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti akhir zaman ya tetap akan menghadapi tantangan yang serupa. Karena itu ya, tetap semangat. Gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggih. Mohon izin, Gus. Itu anunya bergaung, Pak. Speaker yang lain. Dari 3 ayat ini berarti kan kalau bisa saya tulis di sini bahwa standar kebaikan itu kan ketaatan dan keimanan. Nah, hanya manusia kan saya sendiri nih pengennya ya imannya baik, kehidupannya juga baik. Nah, gimana kita menselaraskan ini, guys? Artinya gimana iman kita juga naik, kehidupan kita secara duniawi juga baik. Matur suwun. Jadi sebenarnya kita tuh simpel ya, yang diarahkan Allah kepada kita itu bagaimana menselaraskan itu. Kita bikin saja standar yang mau kita capai itu seperti standarnya Rasulullah dan para sahabat. Bukan gampang ya, enggak kok simpel, tapi arahannya itu jelas itu. Ketika Allah berfirman, atau sandarkan pada 3 pertanyaan itu loh Pak Jo. 3 pertanyaan yang Pak Guru Muhtar sering tanyakan ke kita sebagai pertanyaan retorik. Dari mana? Akan kemana? Untuk apa hidup ini? Jadi 3 pertanyaan hidup itu dari mana? Akan kemana? Untuk apa hidup ini? Ini akan mendrive kita kepada keselarasan tadi. Kalau kita memahami dari mana, kita akan tahu asal-usul kita itu bukan dari Bapak Ibu. Asal-usul kita itu dari Allah. Nah, kalimat dari Allah berarti kita ini kan tidak hidup atau tidak hadir karena keinginan kita sendiri. Kita ada dan kita hadir di bumi ini pasti karena keinginannya Allah. Lah kalau Allah punya keinginan berarti juga punya tujuan. Maka harusnya kita ya nurut sama yang punya keinginan. Itu dari kalimat dari mana itu aja sudah jelas. Ternyata Allah jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Berarti dari mana kita itu sudah mendrive kita kepada. Yang kedua, akan kemana? Nah, sampean dan saya itu riwa-riwi di jalan dan sebagainya, nyari nafkah sebagainya, itu
akan kemana sampean itu? Nah, ditanya tuh. Akan kemana itu akan juga pertanyaan turunannya adalah sampai kapan tuh? Kamu itu akan kemana? Saya mau ke Surabaya. Berapa jam sampai Surabaya? Kan ditanya gitu. Nah, sama kalau ditanya akan kemana, kadang kita tidak pernah jelas. Saya kemarin tuh periksa di rumah sakit BROS. Ternyata BROS itu singkatannya Bali Royal Hospital. Terus saya sambil nunggu profesor siapa itu, dokter siapa itu. Terus saya bilang sama yang ngantar saya, coba kira-kira dalam pikiran mereka, saya bilang gitu. Pernah nggak berpikir dari mana akan kemana untuk apa hidup ini? Yang riwarwi segi itu kan full itu. Kira-kira ya nggak kita suudzon, tapi kira-kira pernah nggak mereka berpikir begitu? Atau yang rawame di mall itu, atau yang kemarin saya waktu ngisi kajian di BCA Tower itu kan ada berapa? 40 lantai atau berapa itu. Kalau pas nunggu di depan lift gitu kan penuh para pekerja. Nah, riwariwi itu kira-kira pernah nggak sejenak memikirkan aku ini sebenarnya mau kemana sih? Kan gitu. Nah, pertanyaan itu penting nanti untuk mendrive kita. Kita ini ternyata di dunia akan ke akhirat, kan gitu. Kita ini ternyata dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, ini nanti pasti kalau kita sudah bisa jawab itu akan menyetir kita kepada bagaimana cara kita mengelola hidup ini. Yang dimaksud Pak Jo keselarasan tadi. Nah, kalau kita sudah tahu kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kita ini ya dari alam ruh dan akan kembali ke akhirat. Kita di dunia tidak akan neko-neko, mesti itu. Kita juga akan mendrive diri kita dengan aturan Allah. Kita juga kemudian akan pertanyaan yang ketiga, untuk apa hidup ini? Kan dari mana? Kan dari Allah. Akan kemana? Akan ke akhirat, pulang ke akhirat. Akan mati tuh. Nah, itu aja sudah mati itu memberikan kita batas waktu. Tidak ada orang yang hidup di dunia selamanya. Kalau ukuran Islam, kita hanya 63 tahun. Nah, saya sekarang sudah umur 50. Dan 13 tahun ini mau kemana saya? Itu kalau kemudian saya masih menunda-nunda kebaikan, masih menunda-nunda berhenti dari keburukan. 13 tahun saya. Nah, gitu. Itu akan nanti sama akan keselaras sendiri. Yang terakhir adalah untuk apa? Untuk apa? Tujuan kita hidup itu untuk apa? Ternyata Allah berfirman tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Surat apa ayat berapa? Ya. Adzariyat ayat 12, Gus. Ayo Pak Jo dibaca Pak Jo. Surat Adzariyat ayat 12. 57, Gus. Oh. 57 apa 12? 57, Gus. Ah, kok dikurangi Mas Mujianto. Coba baca Adzariyat ayat 57. Ketemu aja? Sampun. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzariyat ayat 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Shadaqallahul adzim. Lanjutannya? Lanjutannya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sebelumnya? Aku tidak 56 nggih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, coba kita lihat logika berpikir dari urutan ayat itu, Pak Jo. Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk bermengabdi kepadaku. Lalu ternyata kan gitu itu, manusia itu hidupnya tidak mengabdi kepada Allah, tapi mengabdi kepada harta, kekuasaan, jabatan, dan segalanya.
Hidupnya itu waktunya itu hanya untuk cari makan, cari rizki, cari ini dan sebagainya. Lalu ditegur Allah ayat selanjutnya itu aja. Le, sebentar. Hold on, hope. Kamu itu tak ciptakan ke dunia. Itu kan karena dari aku. Berarti aku punya tujuan, aku punya arah, aku punya aturan. Aku punya maksud ngapain kamu tak taruh di bumi itu. Lah kok terus ternyata waktumu, pikiranmu, tenagamu, fokusmu, kamu pakai hanya untuk nyari makan dan nyari rezeki. Maka Allah berfirman di ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonir ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutaimun. Aku itu tidak nyuruh kamu untuk hidupmu hanya untuk nyari rezeki, ngasih aku makan. Enggak, aku tidak butuh itu kok. Itulah Allah. Kamu boleh nyari rezeki, kamu boleh nyari makan. Tapi arahnya untuk kemana? Ya untuk nyembah aku, untuk ngabdi kepadaku. Maka kamu dapat gaji 20 juta, gak dapat 10 juta. Arah pikiranmu itu harusnya sudah jelas. Aku hidup ini dikasih Allah rezeki dan lain sebagainya, itu untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kan harusnya porsi yang dipakai untuk makan sandang pangan ini seberapa, porsi untuk dipakai mengabdi kepada Allah seberapa? Harusnya prioritasnya yang mana? Itu aja. Dari ayat itu. Nah, ini kan ditegur Allah. Sektala, kamu tak ciptakan itu untuk ngabdi kepadaku. Lah kok ternyata kamu itu hanya untuk ngabdi kepada hartamu, tokomu, mobilmu, jabatanmu. Sebentar. Kamu boleh nyari makan, nyari rezeki, tapi arah dari hasilnya itu kemana? Ya untuk mengabdi kepadaku. Boleh kamu wakulu washrobu, makanlah, minumlah. Tapi ya sekedarnya saja. Dan sebagian besar ya untuk mengabdi kepadaku. Itu loh ya. Ayat 5657 itu. Makanya di ayat yang 58 kan dijelaskan, aku yang ngasih rezeki kamu. Kan gitu. Lah kok ternyata hanya untuk nuruti nafsumu, jangan. Gitu Allah. Maka dari pertanyaan dari mana akan kemana untuk apa? Untuk apa ini kan kita tujuan hidup itu untuk mencari ampunan dan ridha Allah. Nah ternyata manusia enggak, tujuannya dirubah menurut nafsunya sendiri. Gitu loh. Dari ayat itu, 3 ayat itu aja udah terjawab. How to make this life as balanced as possible. Nah, itu kalau artinya coba tanya siapa, Pak Yana atau Pak Budi juga bisa. Kenapa Pak Budi Jelas artinya? ya? Oke, jelas? Ya, alhamdulillah, matur suwun. Oke, saya rasa itu ada lagi? Ya, jadi kebolehan kita untuk menikmati dunia ini boleh, tapi ya itu tadi sekedar seperti pasukannya Talut yang ketika dalam perjalanan di padang pasir lalu diuji dengan sebuah sungai yang sangat menyegarkan, maka wanti-wanti atau warningnya Allah, silakan minum, tapi hanya secangkupan tangan saja. Jangan sampai kamu minum apalagi jekur sebanyak-banyaknya. Ya itu aja kita. Kita boleh beli handphone, kita boleh beli mobil, kita boleh beli rumah, bikin rumah, tetap kita harus juga beli pakaian, kita juga berobat. Tapi ya sekedar agar kamu survival. Sudah. Setelah itu ya kita kembali kepada Adz-Dzariyat ayat 5, 6, 5, 7, 5, 8 tadi. Itulah ya, saya rasa itu dulu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada hambanya dengan caranya. Ya ini apa? Sepanjang kita juga mencari kasih sayangnya. Sepanjang kita bersungguh-sungguh untuk menselaraskan kebutuhan itu baik dunia akhirat. Sepanjang kita bersungguh-sungguh untuk mencari ampunan dan ridhonya. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyiapkan jasmani rohani kita, berikan rezeki yang halalan, thayyibah, menyelamatkan kita dari serangan dajjal, menyelamatkan kita dunia akhirat kita di dunia. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala
Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'fana al-bala wal wafa qad al-hastina min al-jinni wa syaitan wa kufara fa nanjina wa lana sabil. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana Allahumma ftah lana abwaaba as-samaa'i bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi rahmatil anta. Allahumma fadir as-samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabba kulli man wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu min syarri nafsi syarri syaitani kadzi a'udzu billahi min syaitanir rajim. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana wal akhirati wal aziz wal Rabbana afrigh lana sabra wa sabira wa nasraka. Mana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an